Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tabi'in tabi'in wa sayyidina sayyidina jami'an. Mudah-mudahan sunni fi najmi min aktul qarabin wa qadar jalan sayyidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Sekarang mana? Hah? Qura'an lahadal haditsaini. Bismillahirrahmanirrahim. Qura'anlah hadal haditsah, dan barangkali adapun hadis sahih ialah sahih. Apa hadis? Inda ahlil haqiqati, menurut ahli hakikat, bitoriqil kasyfi, dengan metode kasyaf, bitoriqil kasyfi, dengan metode kasyaf. Ini terkait tentang apa ya kemarin? Oh iya, terkait orang tuanya Nabi Muhammad kemarin itu kan, apakah beliau selamat dari api neraka, diselamatkan oleh Allah atau tidak? Kan beda pendapat ulama kan ya. Ada yang mengatakan bahwa selamat dengan cara beliau dihidupkan kembali, kemudian disuruh iman, kemudian diwafatkan lagi, begitu kan ya. Sekalipun semua itu ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan tidak dhaif kan ya. Padahal di bednya dikatakan wa in kana al haditsu bihi dhaifan. Kan ada mengatakan bahwa hadis yang meriwayatkan tentang hal itu adalah hadis dhaif. Cuman katanya hadis ini meskipun dikatakan dhaif, cuman barangkali bisa dianggap sahih. Hadis tersebut menjadi sahih menurut ahli hakikat dengan cara menggunakan cara kasyaf. Dilihat secara langsung, meskipun tidak ada hadis secara riwayat mungkin, tapi secara thariqatil kasyfi itu bisa dikatakan sahih. Kama asyar, sebagaimana memberikan isyarah ilaihi kepada hal ini, pada hadis ini, ba'duhum, siapa sebagian ulama. Apa isyarahnya? Ayqantu anna aban nabi wa ummahu ahyahumar rabbul karimul bari. Ayqantu, meyakini siapa aku, anna aban nabi, sesungguhnya ayah nabi, wa ummahu, dan ibu nabi, ahya, ialah menghidupkan, huma, kepada aba wa ummun, abun dan umun, menghidupkan, ar-rabbul karimuh, siapa Tuhan, al-karimuh, yang maha mulia, al-bari, yang maha pencipta. Tapi aku meyakini, kata sebagian ulama, aku yakin bahwa ayah dan ibu nabi itu dihidupkan oleh Allah al-karim al-bari, hatta lahu syahida bisidqi risalatin saddiq fatilkah karamatul mukhtar. Hatta lahu, sehingga, lahu, bagi nabi, syahida, bersaksi, siapa ibu dan bapak, siapa aban nabi wa ummahu, bersaksi bisidqi risalatin, dengan benarnya risalah. Beliau kedua, ibu dan bapaknya nabi, itu dihidupkan kembali, sehingga kemudian mereka berdua bisa bersaksi, baca syahadat maksudnya, bisa bersaksi dengan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Ini sebagian ulama artinya percaya bahwa ibunya Nabi dan bapaknya Nabi itu dihidupkan kembali, kemudian disuruh iman dengan cara baca syahadat. Shaddiq fatilkah karamatul mukhtar. Shaddiq, maka percailah atau benarkanlah olehmu
percayalah atau benarkanlah olehmu, fatilka maka adapun hal itu karomatul mukhtari, ialah karomah yang dipilih, karomah yang dipilih. Percayalah bahwa abah dan ibunya Nabi dihidupkan dan iman kepada Nabi. Hadal hadisu, benarkanlah hadal hadis, mana ini? Hadal hadis, adapun hadis ini, waman dan orang yaqulu yang berkata, siapa man bidha'fihi dengan dhaifnya hadis, bahwa maka adapun hadis ad-dhaifu ialah dhaif anil haqiqati dari hakikat, ari telanjang apa hadis. Maksudnya kalau dikatakan dhaif, itu bukan dari segi hakikatnya, terlepas dari hakikat, tapi kalau dipandang dari segi hakikat maka itu tidak dhaif gitu maksudnya. Hadis yang menyatakan bahwa ibu dan bapak Nabi itu dihidupkan kembali kepada Nabi, sekalipun ini dhaif, cuman itu kalau tidak dilihat dari sudut pandang hakikat, terlepas dari hakikat, maksudnya tidak menggunakan kacamata hakikat. Kalau dipandang dari metode hakikat, ya itu katanya bukan dhaif. Qauluhu, adapun perkataan musannif Az-Zuhriyah di bed awal kita pertemuan sebelumnya, Az-Zuhriyah, ada kata-kata Az-Zuhriyah, mansubatun ialah dinisbatkan di Zuhrah, kepada Zuhrah. Lafaz Zuhrah bidammi zaih dengan dot ya dengan dhammah zainya, wa sukunil ha'ih dan sukunnya ha. Zuhriyah, zainya itu dibaca dhammah dan haknya dibaca sukun Zuhriyah atau Zuhrah. Bahwa adapun Zuhrah ismu rajulin ialah nama laki-laki, ana shawabih menurut kaul yang benar. Menurut kaul yang benar, Zuhrah ini adalah nama laki-laki. Wa akhta'ah, dan keliru man siapa orang ja'ala yang menjadikan siapa manhu kepada Zuhrah, dan keliru siapa man ja'ala yang menjadikan siapa manhu kepada Zuhrah dijadikan ismam ratin kepada nama perempuan. Kalau Zuhrah ini dianggap sebagai nama perempuan, keliru katanya. Bahwa adapun Zuhrah al-jadduh ialah kakek Atsani yang kedua li Aminah, bagi Aminah. Siti Aminah ini kan ibunya Nabi kan. Aminah Az-Zuhriyah. Kenapa dikatakan Az-Zuhriyah? Itu nisbat kepada kakeknya, kakek keduanya, kakek yang nomor 2 katanya. Namanya Zuhrah. Zuhrah itu nama laki-laki, bukan nama perempuan. Kalau dianggap nama perempuan, keliru katanya. Ada yang nama Zuhrah laki-laki, tapi di sini nggak masalah dijadikan nama perempuan, ya kan? Tak masalah kan? Masalah. Sebagaimana misalnya mungkin kamu punya anak dinamakan Koma Zaidun, kan tak masalah. Atau siapa nama anakmu? Ya Zaidun. Ini tak masalah. Wa qauluhu, dan adapun perkataan musannif atau nadim as-Sa'diyah, dan dalam kurung as-Sa'diyah bi fathhi sinih dengan fathah sin al-muhmanatih yang tanpa titik, wa sukunil ainih dan sukunnya ain al-muhmanatih yang tanpa titik, wa syaddil musannatih dan mentasydid titik 2 ya, maksudnya tahta yang di bawah, titik 2 tahta yang di bawah. Sa'diyah, iyanya titik 2 yang di bawah, maksudnya iya itu ditasydid Sa'diyah. Ail mansubatu artinya ialah satu yang dinisbatkan ila Sa'ad bin Bakar, kepada Sa'ad bin Bakar. Makanya dikatakan Sa'diyah. Kenapa? Karena dinisbatkan kepada Sa'ad bin Bakar. Siapa Sa'ad bin Bakar? Bahwa adapun Sa'ad bin Bakar ismu abi qabilati Halimatah, ialah nama abi qabilahnya Halimah. Nama abi qabilahnya Halimah. Jadi memang namanya sebuah kabilahnya Halimah katanya. Ayah kabilahnya Halimah As-Sa'diyah. Siapa namanya? Sa'ad bin Abu Bakar. Sa'ad bin Bakar.
Wa qauluhu adapun perkataan nadim atau musannif arda'ahu. Dalam kurung arda'ahu, ada yang mengatakan arda'ahu, ada yang mengatakan arda'athu. Mana yang benar? Kalau di sini jelaskan bihadfi ta'it ta'nisih bil wazni. Bihadfi ta'it ta'nisih dengan membuang tak ta'nis bil wazni karena wazan. Jadi sebenarnya kan arda'athu kan ya. Arda'athu kenapa? Karena fa'ilnya nanti kan muannas. Arda'athu Halimatus Sa'diyah kan gitu kan ya. Arda'athu seharusnya. Cuman di sini katanya taknya dibuang karena lil wazni, karena darurat syair dibuang. Summa i'lam, kemudian ketahuilah annal fi'lah bahwa sungguhnya fi'il illam yusal bainahu wa baina fa'ilihi dzahiril haqiqi ta'nisi wajib ta'nisuhu. Illam yusal ialah jika tidak dipisah. Illam yusal ialah jika tidak dipisah bainahu apa di antara fi'il, bainahu apa di antara fi'il wa baina fa'ilihi dan di antara fa'ilnya fi'il, wa fa'ilihi dan di antara fa'ilnya fi'il, al-zahiri yang zahir, al-hakiki yang hakiki, al-hakiki ta'nisih dan yang hakiki ta'nis, maksudnya ta'nis hakiki, al-hakiki ta'nisih yang ta'nis hakiki, wajibah maka wajib taknisuhu apa mentakniskan fi'il. Taknisuhu apa mentakniskan fi'il. Supaya apa? Liadullah supaya menunjukkan apa itu taknis, menunjukkan ada taknisil fa'ili atas taknisnya fa'il. Jadi kalau misalnya ada fi'il, antara fi'il dan fa'il tersebut tidak dipisah oleh sesuatu, dan fa'ilnya merupakan fa'il hakiki, karena kiku itu seperti Hindun, pokok perempuan-perempuan itu yang makna hakikinya adalah perempuan, Hindun, Zainab dan sebagainya, itu namanya makna hakiki. Kalau antara fi'il dan fa'ilnya itu tidak dipisah dan fa'ilnya merupakan fa'il hakiki, ta'nis hakiki, maka wajib fi'il tersebut diberikan tanda taknis. Misalnya qomat Hindun, ya kan? Kok ada qomatnya? Karena fa'ilnya taknis hakiki. Harus ada taknya karena taknis hakiki. Fa'ilnya muannas hakiki atau taknis hakiki. Tak boleh dikatakan qomah Hindun. Apa yang menunjukkan bahwa Hindun itu taknis? Kan tidak ada. Jadi harus dibaca qomat, supaya menunjukkan bahwa fa'ilnya itu adalah taknis hakiki. Ini kalau tidak dipisah. Wa in fusidah, dan jika dipisah bainahuma di antara keduanya fi'il dan fa'il, bainahuma apa di antara keduanya fi'il dan fa'il dhahir hakiki taknis, itu di atas tadi itu, bainahuma di antara fi'il dan fa'il dhahir hakiki taknis, dipisah bighairi illa dengan selain illah, bighairi illa dengan selain illah, jazah maka boleh taknisuhu apa memuannaskan atau mentakniskan fi'il, wa adamuhu dan tidak mentakniskan. Boleh dibaca taknis, boleh tak dibaca taknis. Lakin akan tetapi rahsan adapun yang lebih baik taknisuhu ialah mentakniskan fi'il. Kalau misalnya dipisah antara fi'il dan fa'il hakiki tadi, fa'il muannas hakiki, dan dipisahnya dengan selain illah, berarti bukan dengan illah, yang dipisah dengan selain illah, maka boleh dua bacaan. Boleh dua bacaan, boleh dibaca taknis, boleh tak dibaca taknis. Misalnya qomat seperti ini, arda'athu ini kan ya, arda'athu Halimatuh. Arda'ah itu fi'il, fa'ilnya kan as-sa'diyah. Dipisah dengan hu dhamir, arda'athu dipisah. Kalau dipisah dengan selain illah, bukan illah, maka boleh dibaca arda'ahu, boleh dibaca arda'athu. Cuman secara nahwiyah lebih baik katanya dibaca taknis, dibaca arda'athu. Yang lebih bagus arda'athu. Cuman kalau di sini kenapa tak dibaca arda'athu? Itu karena wazan. Seandainya kita lihat dari sudut pandang nahwu, yang lebih bagus adalah arda'athu pakai tak taknis. Wa ma fi hadil mandumati, adapun di dalam nadom ini fayata'ayyanu maka tertentu at-tadhkiruh apa memudzakarkan,
lil wazni karena wazan. Mudzakarkan maksudnya membuang tak taknis. Fiilnya kan tadi seharusnya dibaca taknis, dibaca muannas. Ini kok tak muannas? Itu karena wazan. Dibaca mudzakkar karena wazan. Arda'ahu. Tidak ada tak taknisnya. Qala berkata Ibnu Malikin, siapa Ibnu Malik fil khurasatih, di dalam khurasah, yang maksudnya alfiyah itu, berkata wa ta'u ta'nisin tadil madi idah kana liwasa ka abad hindul ada wa qad yubihul faslu tarkata fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Pernah hafal atau hafal? Hafal apa pernah hafal? Tak hafal dan tak pernah hafal, ya kan? Saya pernah hafal. Nah, saya pernah hafal. Berarti sudah lupa ini. Tapi ini ada di bab fa'il, saya ingat saya. Wa ta'u ta'nisin ta'il min idza kana li unsa ka abar hindun ada wa qad yubihul faslu tarkata fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi. Wa ta'u ta'nisin adapun tak taknis. Wa ta'u ta'nisin adapun tak taknis tadi ialah mengiringi apa tak taknis? Mengiringi al-madi kepada fi'il madi idza kana apabila ada apa fi'il ada di unsa ialah untuk perempuan. Tak taknis itu atau fi'il madi itu harus ada tak taknisnya apabila fi'il tadi untuk perempuan. Contoh seperti apa? Abad hindul ada ialah seperti abad hindul ada. Abad tidak mau hindun, siapa hindun al-ada kepada penyakit atau menyakiti, atau satu yang kotor ada, terserah. Abad hindun ada. Di sini harus ada taknya karena hindun itu adalah fa'il yang muannas. Harus ada taknya abad. Tak boleh dibaca aba hindun, tak boleh. Kalau fi'il itu diiringi dengan fa'il muannas, maka fi'il tersebut harus ada tak taknisnya. Wa ta'u ta'nisin ta'lil madi ida. Waqad yubihu dan terkadang boleh, dan terkadang memperbolehkan al-fasduh apa pemisah, dan terkadang memperbolehkan al-fasduh apa pemisah, memperbolehkan terkatai kepada meninggalkan ta, maksudnya boleh tanpa ta, fi nahwi atal qadiyah bintul waqifi, di dalam semisal atal qadiyah bintul waqifi. Ata datang al-qadiyah kepada qadi bintul waqifih, siapa bintul waqif? Di sini al-qadiyah bintul waqif. Ata ini fi'il, fa'ilnya bintul waqif. Bintul waqif dengan ata dipisah dengan al-qadi. Karena ada pemisahnya maka boleh tidak pakai ta. Tak perlu dibaca atat al-qadiyah bintul, tak perlu. Karena sudah dipisah dengan al-qadiyah. Tapi apa boleh? Boleh dibaca atat, boleh dibaca ata. Karena ada pemisah dengan selain illah. Kalau dipisah dengan illah maka harus pakai ta. Misalnya ma ata illa bintul. Harus ma atat, harus gitu. Kalau ada pun perkataan Nadim, perkataan Ibnu Malik, ata dalam kurung ata fi'lu madin ialah fi'il madi. Wal qadi adapun lafaz al qadi maf'ulun ialah maf'ul bih, muqaddamun yang didahulukan ala fa'ilihi atas fa'ilnya maf'ul bih. Al qadiyah kan seharusnya kan ata bintul waqifih al qadiyah, tapi ini didahulukan al qadiyahnya. Wa bintu adapun lafal bintu fa'ilu ata ialah fa'ilnya ata. Ata itu fi'il, al-qadiyah itu maf'ul, bintu ini fa'il. Tapi al-qadiyah didahulukan daripada bintu. Karena susunannya itu fi'il, fa'il, kemudian maf'ul. Seperti darabah Zaidun Amron. Apakah boleh dibaca darabah Amron Zaidun? Boleh, tak masalah. Selama tidak menimbulkan talabus. Wa'alam dan ketahuilah an-nasmal fa'ilih, bahwa sungguhnya isim fa'il min ardo'ah dari lafaz ardo'ah, isim fa'ilnya ardo'ah, yuqalu ialah dikatakan apa isim fa'il dari ardo'ah, iya adapun isim fa'ilnya ardo'ah, murdi'un ialah lafaz murdi'un bitadkirih dengan dimudzakarkan. Murdi'un
ardo'ah murdi'un. Wa murdi'atun dan murdi'atun bitaknisih dengan taknis aidan pula. Jadi ardo'ah itu kan fi'il madi. Isim fa'ilnya apa? Murdi'un dan murdi'atun, boleh-boleh saja. Boleh dibaca murdi'un dengan bentuk mudzakkar. Boleh dibaca murdi'atun dengan bentuk muannas. Boleh. Qala al-farra' wa jama'atun, berkata al-farra', siapa yang al-farra' wa jama'atun dan satu kelompok, satu golongan. Perkataannya in qasada haqiqatal wasfih bil irda'i fa murdi'un bi ghairiha. In qasada jika bermaksud siapa seorang haqiqatal wasfih kepada hakikatnya mensifati hakikatnya sifat bil irda'i dengan irda' dengan menyusui, fa murdi'un maka ialah murdi bi ghairiha in dengan tanpa ha. Kalau misalnya yang dikehendaki adalah hakikat sifat menyusui, hakikatnya sifat menyusui, bahwa dia yang ingin disampaikan itu adalah hakikatnya menyusui, benar-benar menyusui gitu kan ya. Kalau memang itu yang dimaksudkan, maka lafadz yang digunakan adalah murdi tanpa ha, bukan murdi'atun tapi murdi'un tanpa ha. Wa in qasadah, dan jika bermaksud siapa seorang majazal wasfi kepada majaznya sifat, majazal wasfi dengan majaznya sifat, bimakna dengan makna annaha bahwa sungguhnya murdi'ah, sesungguhnya perempuan mahallul irda'i ialah objek menyusui, fima dalam satu kanah yang telah ada apa ma ausyakunu atau yang akan ada apa ma fabil ha'i maka ialah dengan ha. Seperti tadi famurdiun maka adapun murdiun bi ghairi ha'in dengan tanpa ha, gitu kan ya. Jadi kalau yang dimaksudkan itu adalah hakikat menyusui, yang dimaksudkan adalah menyusui itu sendiri, maka menggunakan murdiun. Tapi kalau misalnya dia yang dimaksudkan adalah majaznya sifat menyusui, bukan mana hakikatnya tapi mana majaznya, dengan bermakna bahwa murdiah itu adalah sebagai objek menyusui, baik yang akan datang atau yang telah lalu. Adalah objeknya, bukan menyusuinya, tapi dia adalah sebagai objek menyusui, maka menggunakan ha murdiatun. Mauliduhu bimakkatal Aminah, wafatuhu bi Thaibatal Madinah. Mauliduhu adapun kelahiran Nabi di Makkatal Aminatih, di Makkatal Aminah, al-Aminatah ya, al-Aminati berarti. Di Makkatal Aminatih, di Mekkah al-Aminah. Di Makkatal Aminatih, di Mekkah al-Aminah. Wafatu adapun wafatnya Nabi bi Thaibatal Madinati, di Thaibah al-Madinati yang Madinah. Jadi Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekkah Aminah, wafat di Madinah. Yajibu artinya wajib ala kulli mukallafin atas setiap orang mukallaf ayat takidah apa harus meyakini siapa mukallaf anna Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urida ialah dilahirkan siapa Nabi di Makkah di Mekkah, wa ursilah dan diutus siapa Nabi fiha di Mekkah. Wa tuwfiyah dan diwafatkan siapa Nabi bil Madinati di Madinah, wa dufinah dan dikuburkan dan disemayamkan siapa Nabi fiha di Madinah. Sebagai orang mukallaf per individu wajib meyakini bahwa Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekkah dan diutus di Mekkah. Lahir di Mekkah, diutus di Mekkah. Kemudian wafat di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Wafat di Madinah, dikuburkan di Madinah karena sudah melakukan hijrah dari Mekkah ke Madinah. Qauluhu adapun perkataan Nadim al-Aminah dalam kurung al-Aminah. Jadi ini nanti menjadi satu perkara yang pertama kali wajib diajarkan ke anak. Enak, Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekkah, diutus di Mekkah, diwafatkan di Madinah dan dikuburkan di Madinah. Itu wajib diketahui oleh anak-anak kita. Adapun perkataan Nadim al-Aminah dalam kurung al-Aminah di Makkah al-Aminah, sifatun ialah sifat di Makkah bagi Mekkah. Di Makkah al-Aminati, ya kan ya. Kenapa kok dibaca al-Aminati? Ada yang tahu? Padahal di Makkah.
Karena Makkah ini kedudukannya jer, rofa, apa nasob? Jer. Jer dengan fathah karena Ismul Ladzi la yansharif. Al-Aminati apa Al-Aminatah? Kenapa Al-Aminati? Karena jadi idhofah. Sifat mausuf. Gak ada yang bisa jawab. Al-Aminati sifat mausuf atau idhofah? Sifat mau. Ini kan sudah dikatakan sifatun lima kata. Menjadi sifat mausuf ya kan. Sifatnya Aminah, mausufnya itu Mekkah ya kan ya. Sekarang Al-Aminati apa Al-Aminatah? Kenapa Al-Aminati padahal 5 kata? Isim munsharif. Kalau Al-Aminatinya itu ismul munsharif, isim munsharif. Kalau Makkatahnya ismul ladzi la yansharif. Sehingga kalau jernya Makkatah itu pakai fathah karena ismul ladzi la yansharif. Al-Aminati ini apa ya? Sebenarnya juga bukan ismul ladzi la yansharif juga, cuman karena sudah ada alnya sehingga jernya menggunakan kasroh Al-Aminati. Sifatun ialah sifat 5 kata bagi Mekkah, lafaz Mekkah. Hu sifat disifati apa Mekkah bil aminati dengan Aminah. Mekkah disifati Aminah. Kenapa? Li amnin nasi, karena amannya manusia fiha di dalam Mekkah jahiliyatan, baik semasa jahiliyah wa islaman dan masa keislaman. Baik sebelum Islam datang ataupun Islam sudah datang, manusia di Mekkah itu aman katanya, tidak ada perangan dan lain sebagainya. Wa di anna Allah Ta'ala, dan sungguhnya Allah Ta'ala ja'ala yang menjadikan siapa Allah kepada Mekkah haroman, kepada tanah haram, la yusfakuh yang tidak ditumpahkan fihi di tanah haram, damu insanin apa darah manusia. Tak boleh ada perangan, tak boleh ada pembunuhan. Wala yuzlamuh, dan tidak didolimi fihi di dalam haram, tanah haram maksudnya Mekkah. Fihi di tanah haram tak boleh didolimi ahadun siapa seseorang. Tak boleh ada satu orang pun yang terdolimi di sana. Tak boleh ada pencurian, tak boleh ada aniaya, ada bullying, tak boleh. Wala yusad, dan tidak diburu sayyiduhu, dan tidak ditangkap atau diburu sayyiduhu apa hewan buruannya haram, tak boleh berburu di sana. Wala yukto, dan tidak boleh dipotong hasyisuhu apa rumputnya haram, arrotobuh yang masih basah, yang masih segar maksudnya belum kering, illa lidawain kecuali karena untuk pengobatan. Jadi al-aminah, kalau al-aminah ini hanya sekedar sifat, misalnya hanya sekedar sifat, ini berarti bukan ismul ladzi la yansharif. Tapi kalau misalnya itu adalah nama, maka bisa menjadi ismul ladzi la yansharif. Nah sekarang kok bisa dikatakan Aminah Mekkah itu? Karena ada 2 alasan. Yang pertama karena Mekkah itu merupakan daerah atau kota yang aman untuk manusia, untuk orang-orang, baik semasa jahiliyah ataupun semasa Islamiyah. Yang kedua karena Allah sudah memberikan status kepada Mekkah tersebut sebagai tanah haram. Kalau tanah haram berarti tak boleh ada pembunuhan, tak boleh ada kedoliman kepada orang lain, tak boleh berburu, dan tak boleh memotong rerumputan atau tumbuhan-tumbuhan di sana. Nah, teman kalau di sini kan biasa kan, lewat ada lalang, ada tumbuh-tumbuhan kemudian tanpa alasan petek kan, biasa kan. Tak tahu cak di mana yang cak di siapa tak tahu. Gak mau tahu pokok itu batik. Sebenarnya kalau di dalam Nasail Lembar itu kemarin saya baca kalau nggak salah di Al-Futuhat Al-Madaniyah itu kayaknya tak boleh seperti itu. Tak boleh tanpa ada alasan menghancurkan batu, menghancurkan atau memotong tumbuh-tumbuhan tanpa alasan, tak boleh. Tak boleh. Ya karena meskipun dia itu kayak gitu, itu bertasbih katanya. Sedang bertasbih, makanya jangan dipotong tanpa alasan, kecuali karena alasan tak masalah. Tapi kalau di tanah haram bukan karena tak boleh, bukan hukumnya makruh ataupun khilaful aula, tapi karena haram memang tak boleh. Kalau di Mekkah. Kalau ada pun berkata Nadim al-Madinah tuh,
dalam kurung al-Madinati dalam kurung al-Madinah, badalun ialah menjadi badal min thayyibatah dari lafaz thayyibatah. Bini thayyibatah thayyibah, bi thayyibatah dengan dari lafaz thayyibah. Badalu kullin min kull sebagai badal kul min kul. Kan ada badal itu badal kul min kul, badal istimal, badal ghalat kan ya. Badal ba'du min kul. Banyak macamnya. Kalau di sini katanya badal kul min kul. Kenapa kok dikatakan badal? Li'annah thayyibatah. Karena sungguhnya lafaz thayyibatah ismun ialah nama min asma'i Madinatir Rasul, dari nama-nama Madinahnya Rasulullah. Jadi Madinah itu banyak namanya, salah satunya adalah Thayyibah. Sehingga Thayyibah itu menjadi mubadal, Madinah itu menjadi badal. Walaha dan ialah bagi Thayyibah bagi Madinah asmaun katsiratun, adapun beberapa nama yang banyak. Nahwu samanina isman, sekitar 80 nama mazkuratan yang disebutkan fi khulasatil wafaih di dalam khulasah al-wafa. Nama al-Madinah ini banyak katanya, sekitar 80 nama. Semuanya itu ada di dalam kitab khulasah al-wafa. Kalau ada pun perkataan Nadim di Makkah dalam kurung di Makkah, wa bi Thayyibatah dan Thayyibah, huma adapun keduanya memenuhi ialah tercegah siapa keduanya, apa keduanya, minas syarfih dari tanwin, tak boleh menggunakan tanwin. Di Makkatan tak boleh, Makkatin tak boleh, Thayyibatan atau Thayyibatin juga tak boleh. Karena termasuk ismul ladzi yang syarif. Kenapa kok dikatakan man'u minas syarfih litaknitsih? Karena illat taknis wal alamiyatih dan alamiyah. Karena taknis, apa taknisnya? Ada taknya. Makkatah itu kan taknis. Thayyibatah itu kan taknis. Tapi tak cukup dengan taknis saja, ada alamiyah karena dia juga alam, nama. Sebagai nama daerah, Makkatah itu nama daerah, Thayyibatah juga nama daerah. Sehingga memiliki dua illat, maka tak boleh menerima tanwin. Fal bawa kadapun ba fihima di dalam keduanya bi Makkatah dan bi Thayyibatah. Ba di sana itu bi makna fi ialah bermakna fi, maksudnya bi Makkatah di Mekah, di dalam Mekah, wa bi Thayyibatah dan di dalam Thayyibah. Wa'lam dan ketahuilah annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wulida ialah dilahirkan siapa Nabi ala sahih menurut qaul sahih, dilahirkan inda tulu'il fajri ketika terbitnya fajar, yaumal itsnaini di hari Senin. Nabi Muhammad lahir pada hari Senin ketika fajar terbit. Bisnatai asyrotah lailatan, di tanggal 12 malam, madat yang berlalu apa lailah, min Rabiul Awwali dari Rabiul Awal, amal filih di tahun fil, di tahun gajah. Sekitar tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ini kan yang masyhur yang ini ya kan. Yang masyhur adalah Rasulullah lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah ketika fajar itu terbit. Mungkin ada yang sama tanggal 12 Rabiul Awal? Enggak ada. Oh. Kalau saya tanggal 9 Rabiul Awal. Sama sekitar katanya kalau di catatan Amba itu sekitar 3:30 sebelum subuh. Atau ketika subuh. Tanggal 9 Rabiul Awal. Ini Nabi Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal. Paling kalian tidak tahu kalau dari hijrahnya lahir berapa. Paling yang dicatat adalah Masehinya ya kan. Agustus. Saya kebalikannya, Masehinya yang nggak dicatat sama Abah. Yang dicatat hijriahnya. Tapi pas dilihat ya cocok ternyata. Kila dikatakan yaumal filih di hari fil, bukan di tahun fil tapi di hari fil. Apa bedanya tahun fil dengan hari fil? Kalau hari fil itu hari gajah, maksudnya hari di mana terjadi peperangan gajah. Kalau amul fil ya berarti tahunnya, tahun terjadinya peperangan ya kan. Maksudnya tidak harus di hari itu, tidak harus di hari peperangan gajah, terjadinya perang gajah. Kalau amul fil, kalau yaumul fil berarti tepat di hari ada peperangan gajah.
Wakilah dan dikatakan qablahu sebelum yaumul fil. Waqalah dan berkata Al-Qurtubi siapa Al-Qurtubi ba'dahu setelah yaumul fil, ba'dahu setelah yaumul fil bi khamsina aman dengan selisih 50 hari. Ada yang mengatakan enggak, sebelum hari fil, sebelum ada peperangan itu Rasulullah sudah lahir. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Ada juga yang berpendapat setelah peperangan Gajah cuman selisih sekitar 50 hari. Katanya begitu. Waruwulida dan dilahirkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rafi'an hal yang mengangkat basarahu kepada pandangan Nabi ila sama'i kepada langit, dilahirkan langsung lihat ke langit katanya. Wadian hal meletakkan yadaihi kepada kedua tangannya bil ardi ke tanah. Mata Nabi mengangkat ke atas ke langit, tangannya diletakkan ke tanah, makhulan hale diberi celak. Apa celak ya? Celak ya. Diberi celak. Nadifan hale bersih, masyuron yang dipotong pusarnya. Ay maktu asyurrotih artinya terpotong pusarnya. Terlahir dalam keadaan pakai celak, bersih tanpa darah, tanpa cairan-cairan, tanpa kotoran, dan terpotong sudah pusarnya. Maktunan lagi dihitan, sudah dihitan. Ay ala suratil maktunih artinya atas bentuk orang yang dihitan. Jadi luar biasa Nabi Muhammad. Kelahirannya saja, dilihat dari lahirnya saja itu sudah luar biasa. Lahir langsung melihat ke atas langit dan meletakkan dua tangannya ke bumi pakai celak ya kan. Najifan dan bersih. Nabi Muhammad itu bersih tanpa darah, tanpa cairan. Ini Nabi Muhammad kalian kan pot copot bendera. Everdesain cekak darahnya kan. Sudah dibersihkan masih nempel darahnya kalau kalian dan saya juga. Tapi kalau Nabi Muhammad bersih katanya. Sudah terpotong pusarnya, kalau kita masih harus menunggu sekitar semingguan baru bisa terputus. Ada yang kesulitan untuk putus biasanya pusarnya sampai busuk. Wakilan dikatakan khotanah menghitanhu kepada Nabi jadduhu siapa kakek Nabi sabi'a wiladatihi di hari ke-7 kelahiran Nabi. Di hari ke-7 kelahiran Nabi. Ada yang mengatakan tidak, Nabi itu lahir bukan pas langsung terhitan, tidak, tapi dihitan oleh jaddinya, oleh mbahnya di hari ke-7 itu baru dihitan katanya. Wajumnya ada dikumpulkan atau dikomparasikan bainahuma apa keduanya, kedua pendapat ini. Ada yang mengatakan sudah dihitan, ada yang mengatakan belum dihitan. Dikomparasikan bainahuma apa dua pendapat ini, dua akil, bi'annahu bahwa sungguhnya, bagaimana cara mengkomparasikannya bi'annahu bahwa sungguhnya. Ayat yajuzuh ialah boleh ayakuna apa harus ada siapa Nabi. Apa harus ada siapa Nabi wulidah ialah dilahirkan siapa Nabi makhtunan halai terhitan. Makhtunan halai dihitan, khitanan ghairata min dengan hitan yang tak sempurna. Dengan hitan yang tak sempurna. Kama huwal ghalibuh sebagaimana huwal ghalibuh ialah yang biasa, yang lumrah fil mauludih di dalam anak yang lahir, makhtunan di dalam keadaan terhitan. Makhtunan dalam keadaan hitan. Fatammamah kemudian menyempurnakan jadduhu siapa kakek Nabi, khitanahu kepada khitannya Nabi. Jadi kan ada yang mengatakan Nabi lahir sudah dihitan, ada yang mengatakan tidak dihitan ya kan, yang menghitan adalah kakeknya. Dua pendapat ini bisa dikomparasikan dengan cara seperti ini, cara pemahamannya. Berarti ada dua pendapat itu bisa dikumpulkan. Berarti Nabi Muhammad itu lahir dalam keadaan dihitan, memang lahir dalam keadaan hitan, cuman tak sempurna. Sebagaimana anak-anak lainnya juga seperti itu katanya. Ada anak yang dilahirkan itu dalam keadaan hitan, cuman tak sempurna. Sehingga perlu dihitan lagi. Nabi Muhammad juga seperti itu katanya. Lahir memang dihitan, cuman tak sempurna. Yang menyempurnakan hitannya Nabi Muhammad adalah kakeknya di hari ke-7 kelahiran Nabi. Wakilah dan dikatakan khotanah menghitanhu kepada Nabi Jibril siapa malaikat Jibril yauma syakki qalbihi di hari
di hari membelah hati Nabi, inda murdiatihi, di sisi perempuan yang menyusui Nabi, Halimatah, namanya Halimah. Katanya yang menghitan itu bukan kakeknya, bukan siapa-siapa, tapi malaikat Jibril. Ketika Nabi Muhammad itu dibelah dadanya ketika di dalam asuhan Halimah. Waru'yah, dan riwayatkan, wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.